Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta Pardosi untuk puji-pujian yang sudah kita angkat bersama. Saatnya Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan hati kita untuk sama-sama kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan lanjutkan lagi ya, saudara-saudaraku. Untuk itu mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sangat bersyukur ya Tuhan di pagi hari yang indah dan yang sejuk ini. Kembali lagi kami bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kemurahan hatimu, kebaikanmu ya Bapa, yang terus menyertai kehidupan kami dan memperlengkapi kami dengan setiap kebenaran firman-Mu. Setiap hari kami terus diajar, dididik oleh Tuhan, dan dipimpin oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, diberkati semuanya saudara-saudara kami yang sudah hadir, mempersiapkan diri kami untuk menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lanjutkan lagi ya pembelajaran kita dari kebenaran firman Tuhan yang kita sama-sama gumuli dari Galatia pasal 5. Ya, kita masih akan berada di ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12 ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk terus bisa mendapat perbandingan ya. Perbandingan tentang bagaimana menyikapi kebaikan Tuhan, berita salib Kristus yang menjadi kemegahan atau kebanggaan kita, karena itu adalah pekerjaan Allah untuk kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita akan diperjelas lagi pemahaman kita untuk bisa sekali lagi membandingkan bagaimana orang-orang banyak berbangga, bermegah ya, mereka merasa tersanjung dengan apa yang mereka lakukan, tetapi bukanlah berita kabar baik yang Allah inginkan saat ini untuk dipercayai oleh semua orang, tapi mereka memberitakan tentang perbuatan-perbuatan mereka sendiri dan kebanggaan-kebanggaan mereka sendiri, oleh karena mereka merasa sudah taat kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan lihat di sini sekali lagi di Galatia pasal 5 mulai dari ayat 10. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian yang lain daripada pendirian ini. Tidak ada pilihan yang lain bagi orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan. Ya, tidak ada pilihan yang lain selain daripada bermegah, selain daripada berbangga, bersyukur kepada Tuhan, ya, meninggikan apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib. Itu saja yang menjadi kebanggaan kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga namanya orang bangga itu kan pasti ingin memperlihatkan supaya orang lain semua tahu kan. Iya, Bapak Ibu Saudara, ya, pasti apa yang dibanggakan oleh orang-orang, apakah itu harta bendanya, ya, apakah itu kecakapan dirinya sendiri, ya, apakah ilmu yang didapat atau jabatan yang diperoleh, ya, semua orang ya apa yang dibanggakan pasti mereka ingin supaya orang lain tahu. Ya, nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah belajar ya bersama-sama bagaimana kita menyikapi
tentang motivasi kita di dalam pelayanan dan sebenarnya apa yang menjadi pusat dari kebanggaan kita di dalam pelayanan itu sendiri. Ya, karena orang yang melayani itu kan tampil dia, ya. Benar ya Bapak Ibu ya? Orang yang melayani itu kan tampil. Nah, pertanyaannya yang mau ditampilkan itu apa? Ya kan Bapak Ibu Saudara? Ya, kesaksian-kesaksiannya itu tentang apa? Gitu ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini ya, Paulus sudah mengatakan tadi, aku yakin kepada jemaat Galatia, ya. Jadi tetap Rasul Paulus menekankan keyakinan yang semula, ya, yang telah diterima oleh jemaat Galatia ini tentang kasih karunia Tuhan. Jadi Rasul Paulus itu benar-benar tidak akan mau membicarakan kebanggaan di luar daripada salib Kristus kepada siapapun ya, kepada jemaat Galatia ini, sehingga Paulus ingin menekankan bahwa jangan mau ditarik kepada ya isu-isu atau ditarik kepada informasi-informasi pemberitaan-pemberitaan yang keliru. Ya, jadi kita harus bisa mengidentifikasi, ya, kita harus bisa mengkonfirmasi tentang keyakinan kita beriman kepada Kristus itu apa. Apa yang menjadi poin-poin nilai-nilai yang ingin kalau orang lain ingin tahu tentang kepercayaan kita, tentang keyakinan kita dalam hidup ini, apa yang mau kita tonjolkan. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku. Karena itulah maka Paulus katakan di ayatnya yang ke-11 itu, dan lagi aku ini, Paulus, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Jadi Paulus menghubungkan di sini tentang ya hal yang lebih baik, yang jauh lebih baik, itulah yang Paulus beritakan. Tetapi apa yang Paulus beritakan tentang salib Kristus itu adalah yang merupakan sunat secara rohani, bukan jasmani, bukan dikerjakan oleh tangan manusia, tapi dilakukan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepada Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah. Yesus mati menghapuskan segala dosa, mengampuni kita, menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya, dan diberikan anugerah keselamatan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Paulus katakan, lalu kenapa saya harus dibenci juga? Kenapa saya harus dianiaya, dipenjara, dihina, ya, diludahi, ditolak, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mesti tahu bahwa berita tentang salib Kristus, pengampunan segala dosa ini, itu sangat dibenci oleh orang-orang seperti yang Paulus alami ini. Orang-orang yang beragama justru yang membenci itu. Ya, paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Iya, jadi orang-orang yang rajin beragama justru itulah yang membenci tentang berita salib Kristus, penebusan segala dosa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena orang-orang beragama pada umumnya adalah bergantung pada perbuatan-perbuatan mereka supaya mereka diterima Tuhan. Jadi mereka ingin berbangga di situ. Ya, paham ya Bapak Ibu Saudaraku ya? Nah, jadi kenapa Paulus itu begitu dibenci oleh orang-orang beragama? Ya, karena mereka merasa bahwa pemberitaan orang-orang beragama itu sudah turun ke bawah. Nilainya sudah direndahkan. Ya, karena apa? Karena mereka masih berusaha kan? Mereka masih berusaha supaya bisa masuk surga. Sedangkan Paulus memberitakan itu bukan karena usaha. Itu karena iman kepada kasih karunia Allah. Yesus mati menghapuskan segala dosa, bukan berkali-kali. Satu kali saja Yesus mati hapus segala dosa, bukan karena diminta-minta dihapuskan dosa.
Tapi karena kenyataannya adalah kasih karunia Allah di atas kayu salib, Yesus berkata sudah selesai. Ya. Jadi orang-orang yang merasa perbuatannya sudah sudah bagus, sudah banyak yang memuji, ya kan, sudah banyak yang sudah bisa mendapat keuntungan yang banyak dari pemberitaan yang mereka sampaikan, yaitu berdasarkan hukum Taurat, perbuatan-perbuatan mereka, ya, segala macam mujizat dan seterusnya, ya, segala macam apa yang mereka lakukan melalui mereka bernyanyi, melalui kor, ya, melalui apa lagi? Melalui membantu orang miskin, ya, melalui mendirikan berbagai macam lembaga. Mereka sudah banyak orang yang memuji. Sudah banyak yang memuji-muji mereka. Nah, dan mereka sudah meyakini bahwa dengan itulah mereka akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ketika Rasul Paulus memberitakan tentang keselamatan hanya melalui iman, bukan karena perbuatan, mereka tersinggung. Paham Bapak Ibu Saudara? Ya, bisa dipahami ya? Nah, itu jadi mereka jadi tersinggung di situ. Orang-orang itu tersinggung, mereka merasa terhina, ya, karena pemberitaan mereka itu sudah turun ke bawah, sudah direndahkan. Memang salib akan menjadi batu sandungan bagi mereka yang tidak mau percaya. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di dalam Galatia 6. Kita maju sedikit dulu ke pasal 6-nya ya. Kita lihat dulu saudaraku. Ya. Pasal 6, Galatia pasal 6 ayatnya yang ke 13 ya. Dari ayat 13. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan, mereka yang mengatakan perbuatan baik supaya itu adalah alasan supaya memperoleh hidup yang kekal, mereka itu sebenarnya nggak berbuat baik. Ya kan, mereka yang mengatakan bahwa mereka sudah berbuat baik. Ya kan, mereka yang mengatakan bahwa mereka sudah melayani, mereka yang mengatakan bahwa mereka itu sudah banyak melakukan membantu orang lain, dan mereka yang mengatakan bahwa mereka sudah menjadi orang baik. Kalau Tuhan mengatakan mereka bukan orang baik. Tidak ada yang baik manusia satupun karena sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi lalu kenapa mereka mau melakukan banyak praktek-praktek daripada keagamaan itu? Paulus katakan, ya supaya kamu itu diperhamba, begitu tadi ya. Supaya mereka dapat bermegah, berbangga atas keadaanmu yang lahiriah. Ya Bapak Ibu Saudaraku, jadi ujung-ujungnya adalah orang-orang ini ingin mencuri kemuliaan Tuhan bagi diri mereka, yaitu dengan menjadikan orang-orang sebagai ya kebanggaan mereka sendiri, bahwa mereka sudah berhasil melakukan ini dan sudah berhasil menolong orang lain dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi yang dilakukan itu tidak berhubungan dengan kebanggaan tentang pemberitaan salib Kristus. Nah, jadi saudara, Paulus katakan di ayat 14-nya, tetapi aku, ya ini keputusan Paulus, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab oleh salib itu dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan, saya tidak mempunyai kebanggaan apapun atas diriku sendiri, ya, atas orang lain di sekitarku, atas siapapun, selain daripada berbangga, bermegah di dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Bapak Ibu Saudara kok salib yang menjadi kebanggaan bagi Paulus? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita sudah belajar bahwa Paulus itu adalah seorang yang sangat taat beragama. Dia adalah orang yang sangat fanatik di dalam keagamaannya. Dan dia adalah orang Yahudi, orang Israel
dan dia mempunyai kebanggaan-kebanggaan secara duniawi. Ya, itu sudah jelas Bapak Ibu Saudaraku. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus sudah katakan di Filipi pasal 3, setelah dia merenungkan dengan baik, menghayati dengan baik, Bapak Ibu Saudaraku, oh ternyata ya kebanggaan duniawi seperti itu, Paulus katakan itu kuanggap sampah. Dan itu sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Pardosi 2 minggu yang lalu di dalam khotbahnya, ya. Dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa ya, kita harus menempatkan ya kebanggaan dan kemegahan kita dan rasa sukacita kita kepada apa? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kita tidak terjatuh kepada dunia ini. Amin. Iya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita terjatuh kepada keinginan-keinginan daripada dunia ini, dan itulah yang menyebabkan kita berbangga, bermegah di jalur yang keliru, jalur yang salah. Ya, jadi kita merasa benar, tapi Tuhan mengatakan itu salah. Nah, makanya dikoreksi Bapak Ibu Saudara oleh firman Tuhan. Bersyukur karena ada firman Tuhan yang mengoreksi hidup kita. Kalau enggak Bapak Ibu Saudaraku, ya semua manusia akan menjadi liar di dalam pemikiran-pemikiran, ide-ide dan imajinasi yang liar dan akan sangat merugikan banyak orang. Dan disinilah Rasul Paulus Bapak Ibu Saudaraku ya menetapkan bahwa sebenarnya di dalam kekristenan kita ini apa sih sebenarnya yang kita banggakan? Yang disebut dengan kasih itu apa? Ya, apa itu menunjuk kepada perbuatan orang-orangnya, ya kelompok-kelompok orang-orangnya, ataukah kasih Kristus itu menunjuk kepada perbuatan Yesus di atas kayu salib? Yang mana sebenarnya yang kita tonjolkan? Ya Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat lagi di dalam 1 Korintus ya. Jadi ketika Rasul Paulus menghadapi problem-problem kehidupan yang nyata di dalam jemaat mula-mula dahulu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus tidak membuat rancangan-rancangan program-program untuk pemulihan bagi kehidupan jemaat itu, tidak. Dia nggak membuat suatu rancangan-rancangan program-program yang bisa memulihkan kehidupan jemaat itu selain daripada apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Saliblah yang memulihkan hidup kita, amin Bapak Ibu Saudara. Karena di salib itulah Yesus mengampuni segala dosa kita. Disitulah kita dibebaskan dari kuasa dosa, dari kuasa kegelapan, bukan dari program-program yang kita buat Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ini penting kita pahami supaya kita jangan jatuh kepada kebanggaan-kebanggaan atas ya prestasi-prestasi yang kita buat di dunia ini. Saudaraku, itu sangat menenggelamkan berita tentang salib Kristus, dan ya jadi kita jadi manusianya jadi di depan gitu ya. Jadi salib Kristus itu Bapak Ibu Saudaraku ditenggelamkan, disingkirkan, jadi manusianya yang dipuja-puji. Ya, Saudaraku, yang dibangga-banggakan manusianya. Ya kan? Seperti musim-musim di pemilu atau di pilkada kan, siapa sih yang ditonjolkan Bapak Ibu Saudaraku? Ya orangnya dikasih tahu kebaikannya begini ya kan, dia hebat, ini prestasinya ini. Ya itu kalau di dalam politik memang begitu ya, aturan hukumnya seperti itu memang mekanismenya. Tapi kalau di dalam iman kepada Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, masa mau menonjolkan orang-orang, ya mau membanggakan orang-orang Bapak Ibu Saudaraku, dan bukan membanggakan salib Kristus ya. Nah coba kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Nah di situ Paulus memberitahu kepada jemaat Korintus yang membanggakan diri ini. Paulus katakan di 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-17, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena banyak orang yang merasa sudah bangga saya sudah membaptis orang,
100 orang sudah saya baptis, 1000 orang sudah saya baptis. Ya Paulus bilang memang itu kebanggaan apa? Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah itu kan perbuatan tangan manusia. Memang kita mau berbangga di situ. Ya 100 kali pun kamu dibaptis dengan air, memang hubungannya dengan keselamatan masuk surga apa? Memang bisa hal yang duniawi itu menyucikan dosamu atau darah Yesus yang menyucikan? Ya. Maka Paulus katakan, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Amin. Kemurnian tentang salib Kristus. Yesus mengorbankan tubuhnya, darahnya dicurahkan di atas kayu salib. Satu-satunya. Bukan salah satu, Bapak Ibu Saudaraku, satu-satunya. Ya, the only one. Satu-satunya, Bapak Ibu Saudaraku, adalah cara dan sarana yang dibuat oleh Allah untuk menebus dan mengampuni segala dosa manusia. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nggak ada dengan amal perbuatan, dengan doa-doa, dengan menangis, berteriak-teriak. Nggak ada, Bapak Ibu Saudaraku. Hanya karena fakta peristiwa, ya, Yesus Kristus naik ke atas kayu salib dan dia berkata, sudah selesai. Hanya itu kebenaran, ya, yang hakiki, yang autentik, Bapak Ibu Saudaraku, untuk, ya, kita percayai satu-satunya yang dilakukan oleh Allah, bukan yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudaraku, yang kita lakukan itu nggak pernah sempurna, banyak salahnya, banyak kelirunya, saudara-saudaraku. Karena itulah kita tidak mempercayakan kebenaran tentang iman kita kepada penebusan, kepada apa yang kita lakukan. Nah itu yang ditegur Paulus, ya, kepada jemaat Galatia. Tapi apa yang dilakukan oleh Kristus, maka Paulus katakan kebanggaan kita adalah kebanggaan tentang salib Kristus. Meskipun banyak orang yang menghina, ya Tuhan kok disalibkan katanya. Begitu terus Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang bodoh yang terus menghina, ya, Yesus Kristus yang disalibkan. Tapi Paulus sudah katakan mereka punya waktu sendiri berhadapan dengan Tuhan, ya, dan bukan kita yang menghakimi mereka, karena suatu saat tidak ada orang yang bebas, ya tidak akan ada orang yang lolos dari penghakiman yang akan datang. Nah, itu urusan mereka dengan Tuhan Yesus. Urusan kita adalah bagaimana kita memberitakan kebenaran tentang salib Kristus, ya, dikatakan supaya jangan menjadi sia-sia. Bagaimana salib Kristus bisa menjadi sia-sia? Ya kalau kita nambah-nambahin, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kalau kamu tidak memberikan persepuluhan, kamu tidak akan masuk surga, tidak selamat. Ya, kamu tidak akan diberkati, dan ini dan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Itu sudah Injil lain itu, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan Injil Kristus itu, bukan Injil salib namanya itu. Bukan Injil keselamatan itu Injil perbuatan dan kebajikan manusia yang Yesaya mengatakan sama seperti kain kotor. Kesalehan manusia sama seperti kain kotor. Ya, hanya kesalehan Kristus yang benar-benar mulia. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi banyak orang yang tersinggung dengan berita yang seperti itu. Makanya Paulus katakan tadi, kalau aku memberitakan kemurnian tentang salib Kristus, kenapa aku dianiaya? Kenapa aku dipenjara? Kenapa aku dihina? Kenapa aku diludahi? Kenapa aku disiksa? Ya iya, karena dunia ini nggak suka itu. Ya kan? Dunia ini tidak suka berita tentang keselamatan hanya melalui iman. Harus dengan perbuatan-perbuatan katanya. Ya, seolah-olah mereka itu sudah menjadi jago di dalam hal berbuat baik melebihi daripada Kristus. Dan itu adalah Paulus katakan kebodohan. Kebodohan manusia yang dibangga-banggakan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah di ayatnya yang ke-18 dikatakan, 1 Korintus 1 ayat 18, ya, di situ judul perikopnya adalah hikmat Allah dan hikmat manusia. Bijaksananya manusia itu kebodohan bagi Allah. Nah, ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib
memang adalah kebodohan bagi mereka. Mereka siapa Bapak Ibu Saudaraku? Salib itu adalah kebodohan, bukan kepintaran bagi mereka. Makanya mereka tidak mau. Bapak Ibu Saudaraku, mereka tidak mau mendengar. Bagi mereka yang akan binasa. Ya, jelas Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak usah heran kalau ada orang yang menghina, mengejek begitu ya. Kita kasih tahu semua dosa sudah diampuni. Mereka bilang, "Ah, masa iya?" Ya kan? Tidak semudah itu. Ya, itu ajaran sesat. Dari gereja mana sih? Ya kan? Semua diselidiki Bapak Ibu Saudaraku. Ya, untuk apa? Untuk menyalahkan, untuk mencela salib Kristus. Ya. Bukan dari agama lain, dari agama Kristen paling banyak yang menghina, yang mencibir Bapak Ibu Saudaraku berita tentang salib itu. Maunya yang diberitakan adalah tentang prestasi-prestasi manusia, kehebatan-kehebatan manusia, ya, kesuksesan-kesuksesan manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disitulah pintarnya iblis untuk mengalihkan perhatian manusia itu supaya ya berfokus kepada dirinya sendiri dan bukan kepada salib, dan tidak merendahkan hati kepada Kristus, bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya yang mengerjakan keselamatan kita. Makanya dikatakan tadi, pemberitaan salib itu adalah dianggap kebodohan. Oleh siapa? Oleh mereka yang akan binasa. Bapak Ibu Saudaraku, iya, karena itu pilihan mereka. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi selanjutnya dikatakan di situ, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Kita membutuhkan kekuatan Allah di dunia yang rusak ini, ya. Di dunia yang kejam, di dunia yang gelap, Bapak Ibu Saudaraku, ya, di dunia yang banyak tipu-tipu, kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar daripada sekedar kekuatan diri kita sendiri. Kita membutuhkan hikmat bijaksana dari Tuhan, dan hikmat bijaksana dari Tuhan itu dinyatakan puncaknya adalah pada pengorbanan Yesus Kristus, pernyataan manifestasi daripada kasih Allah yang sempurna, Allah yang tidak kelihatan, itu dinyatakan melalui pengorbanan anak domba Allah, melalui pengorbanan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup 2000 tahun yang lalu, yang sudah dilupakan oleh banyak orang. Bapak Ibu Saudara, banyak orang sudah beralih kepada ya membangga-banggakan ilmu pengetahuan, membangga-banggakan segala kepandaian manusia. Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan itu adalah kebodohan di hadapan Allah. Kenapa? Karena semua itu pasti binasa suatu saat. Seperti yang Petrus katakan, dunia dan unsur-unsurnya itu akan dibakar oleh api. Ya, karena Tuhan punya schedule, Tuhan punya rencana. Maka saudara-saudara dan saya saat ini ada di dalam rencana Allah, di dalam keselamatan hidup yang kekal. Dengan kebanggaan kita adalah ya bukan pada diri kita sendiri, bukan pada manusia, dan bukan pada apapun yang di dunia ini. Tapi kebanggaan kita adalah bahwa kepada kita Bapak Ibu Saudaraku telah dikaruniakan oleh Allah kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Karena Yesus Kristus Tuhan kita sangat luar biasa. Dia mau menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Kita yang harus digantung di atas kayu salib karena kitalah yang berdosa. Tetapi Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, orang hanya sekilas-sekilas saja, ya, hanya sekilas-sekilas saja memberitakan tentang salib ini, dan kemudian langsung beralih kepada perbuatan-perbuatan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Mereka nggak sabar. Ya, mereka tidak sabar untuk dipuji oleh orang lain. Ya, paham Bapak Ibu Saudara? Iya, mereka tidak sabar
tidak sabar lagi untuk mendapatkan pujian dari orang lain, sehingga mereka langsung lari ke perbuatan. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka sangat sedikit memahami bahwa di dalam perbuatan Yesus Kristus itulah perbuatan kita ditenggelamkan, ya, dimasukkan Bapak Ibu Saudaraku. Bahwa perbuatan daripada Yesus Kristus itulah yang sempurna, itu yang diperhitungkan oleh Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, orang ingin, ya, supaya cepat-cepat dia dipuji, cepat-cepat dia tenar, supaya cepat-cepat dia viral, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, itu adalah merupakan tipuan daripada keinginan daging, ya, yang sudah menutupi, ya, membutakan, ya, manusia oleh karena ilah zaman. Dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, yang bekerja menggelapkan mata rohani daripada manusia. Bapak Ibu Saudara, kita lihat dulu ya di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat. Sedikit lagi Bapak Ibu Saudara ya. Kita lihat lagi 2 Korintus pasalnya yang keempat, agar kita memahami permainan manusia di luar sana Bapak Ibu Saudaraku. Maka kita harus bisa meneropong itu dari kebenaran firman Allah yang menjadi patokan yang absolut bagi kita untuk melihat, menilai kehidupan kita, ya, di hadapan Kristus, di hadapan Allah kita. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Ya, saya akan membacakan 2 Korintus pasal 4. Lagi-lagi Paulus menyampaikan ini kepada sebuah jemaat, satu jemaat yang begitu mereka ini adalah orang-orang yang serba membolehkan semuanya. Karena kita sudah pasti diselamatkan, kita sudah memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus, maka kita boleh melakukan apa saja, permisif, Bapak Ibu Saudaraku. Itu orang-orang jemaat Korintus ini, Bapak Ibu Saudaraku, sangat disayangkan sekali mereka, ya, menganggap remeh kebaikan Tuhan, ya, kasih karunia Tuhan mereka menganggap remeh, sehingga mereka tidak menjaga moralitas mereka, dan mereka akan menjadi batu sandungan bagi orang di sekitarnya. Dan sangat disayangkan, ya, mereka salah memahami atau sengaja, ya, Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Korintus ini, ya, tidak mau mengerti bagaimana Tuhan menyelaraskan, ya, kasih karunia yang sudah menyelamatkan mereka dengan nilai-nilai daripada moral, penampilan, kebenaran yang harus mereka nyatakan di dalam pergaulan hidup mereka sendiri. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, saya akan membacakan, ya, dari ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Amin. Tadi dikatakan di 1 Korintus 1, sebab bagi kita pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Amin. Itu yang meyakinkan kita, membuat kita confidence, ya, di dalam hidup ini. Kita tidak tawar hati, tidak bimbang, tidak menjadi pelin-pelan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak labil tapi stabil, ya, oleh karena kemurahan hati Allah sudah kita terima di dalam pelayanan ini. Karena ini bukan hasil usaha kita dan bukan karena kepintaran atau kehebatan kita. Ayat 2, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi terbuka Bapak Ibu Saudaraku, melalui pemberitaan yang kita sampaikan itu, pemberitaan tentang salib Kristus, ya, diri kita menjadi terbuka kepada orang lain. Amin. Bukan melalui prestasi-prestasi usaha dan segala macam yang kita capai Bapak Ibu Saudaraku, lalu kita ingin orang lain menilai diri kita. Ya Bapak Ibu Saudaraku, semua manusia itu nggak ada yang sempurna. Ya kan, sebaik apapun saudara berlaku kepada orang lain, tetap aja selalu ada kurangnya. Ya kan, di mata orang lain saudara tetap aja kurang baik.
sampai kita pun membakar tubuh kita, ya, mengorbankan apa saja, Bapak Ibu Saudaraku, meneteskan darah atau menumpahkan darah pun bagi orang lain tetap aja masih kurang baik. Ya. Tapi kalau kita memberitakan kebaikan Allah, ya, di dalam Kristus Yesus, dalam pengorbanannya, di dalam salibnya, tidak ada lagi kekurangan di situ, kecuali orang yang tidak mau percaya dan yang akan binasa. Nah, itu sudah kembali kepada orangnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus memahami di mana pertahanan diri kita, bukan kita berusaha untuk, ya, membuat seolah-olah bahwa kita ini dengan sikap-sikap sopan santun kita, lalu orang lain itu akan diyakinkan tentang salib Kristus. Ya, tentu saja Bapak Ibu Saudara, kita harus bersikap sopan santun, amin. Ya, tapi Bapak Ibu Saudara, bukan di situ medianya. Ya, media tentang keselamatan hidup yang kekal, kesempurnaan yang perlu dikenal dan didengar oleh orang lain adalah bukan seberapa santun saudara dan saya. Tidak. Bukan itu yang paling penting didengar oleh dunia. Ya, seberapa rapi saudara bekerja, seberapa cakap saudara untuk mengetahui satu bidang ilmu pengetahuan, bukan itu yang perlu didengarkan oleh dunia ini. Karena apa? Orang yang tidak mengenal Tuhan juga jauh lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang menyembah matahari, orang-orang yang komunis, ya, Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang ateis, yang tidak percaya Tuhan juga, mereka juga sangat luar biasa menguasai bidang-bidang ilmu yang dapat mensejahterakan manusia. Apa di situ kebenaran Allah ditaruh, Bapak Ibu Saudara? Apa itu yang perlu didengar oleh dunia ini dan apa itu yang menyelamatkan manusia? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi jangan beralih fokus di dalam pemberitaan tentang iman kita. Ya, kita harus jelas konteksnya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Nah, kalau untuk memperbaiki kehidupan manusia, untuk menghadapi segala macam perubahan di dunia ini, ya tentu saja ya, ilmu pengetahuan itu sangat dibutuhkan. Bagaimana supaya kita bisa mengetahui agar kita tahu, ya, obat apa yang dibutuhkan ketika menghadapi sakit penyakit tertentu. Ya, kita harus bertanya kepada dokter, pada ahlinya, amin. Tapi saudaraku, iya. Tapi kalau kita berbicara tentang menyatakan iman kita, kesaksian iman kita tentang Yesus Kristus, masakan dari kehebatan kita sendiri, dari perbuatan-perbuatan kita. Mana ada itu, Bapak Ibu Saudaraku? Nggak ada orang yang sempurna, siapapun tidak bisa menjadi model yang ideal tentang kasih Allah yang sempurna. Hanya pengorbanan Yesus Kristus pribadi, Yesus Kristus Allah yang menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya, Bapak Ibu Saudaraku, di atas kayu salib, yang telah menyatakan tetelestai, sudah sempurna, sudah selesai. Hanya di situ, Bapak Ibu Saudaraku, kasih karunia Allah dinyatakan dengan sempurna dan semua orang akan diubahkan hidupnya kalau percaya kepada kebenaran yang sempurna itu. Amin. Nah, makanya Paulus katakan tadi, kami bukan orang yang licik memalsukan firman Allah. Supaya apa? Supaya diri kami menjadi terkenal dan supaya bisa mendapatkan banyak dari orang yang mendengar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak demikian. Pelayanan itu, pemberitaan firman itu bukan seperti itu motivasinya. Ya. Nah, karena itu Paulus katakan kami memberikan diri kami dipertimbangkan oleh semua orang. Ya, dipertimbangkan apanya, Bapak Ibu Saudaraku? Pemberitaannya. Jadi pemberitaan kita itulah yang menjadi identitas kita dan itulah yang menjadi kredibilitas kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu tidak boleh mengubah, ya, pesan daripada Tuhan, tidak boleh mengubahnya menjadi pesan-pesan dengan, ya, memasukkan pretensi-pretensi daripada pribadi-pribadi di dalam pemberitaan itu. Tidak bisa demikian, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu meninggikan manusia namanya. Dan Paulus sudah katakan itu adalah suatu sifat kebodohan yang masih melekat di dalam diri manusia, dan itu berasal dari, ya, Adam, sifat Adam yang berdosa. Ayat 3 dikatakan. Nah,
Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, ya, maka Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Diulang lagi Bapak Ibu Saudaraku. Jadi, Saudaraku, berita tentang salib itu kabar baik atau bukan Bapak Ibu Saudara? Kabar baik bagi orang yang menerima. Amin. Tapi itu adalah kabar buruk yang membinasakan orang yang tidak mau percaya. Nah itu, jadi di dunia ini memang selalu ada dua konsekuensi Bapak Ibu Saudaraku ya. Berhasil atau gagal, benar atau salah. Nah, hidup kekal atau binasa kekal. Nah, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, siapa yang akan mereka yang akan binasa itu Bapak Ibu Saudaraku? Ya, 4 dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Bagaimana saudara menggambarkan Allah saat ini Bapak Ibu Saudaraku? Seperti apa? Menggambar di kertas begitu Bapak Ibu Saudaraku? Tidak mungkin, itu terlalu kerdil, terlalu kecil itu Bapak Ibu Saudaraku. Itu sudah memojokkan keberadaan Tuhan yang omnipresence, yang omnipotence, ya Bapak Ibu Saudaraku, yang omniscience. Tidak mungkin itu bisa digambar dengan tangan manusia, yaitu mengerdilkan namanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memberitakan tentang Allah yang tidak kelihatan dengan memberitakan, menceritakan tentang salib Kristus, itu adalah sesuatu yang tidak terbatas. Amin. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, beyond, melampaui daripada pikiran manusia. Oh, Allah mau mati, Kristus mau mati, yang menjadi manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia, datang dari surga ke dunia yang berdosa. Dia mau mati untuk kita. Siapa yang mau mati untuk kesalahan orang lain Bapak Ibu Saudaraku? Di antara manusia ada atau tidak? Tidak ada. Disalahkan saja tidak mau, apalagi dikorbankan nyawanya. Tidak ada. Hanya Yesus yang mempunyai sifat itu, dan hanya Dia yang bisa menyatakan kasih Allah. Allah yang tidak kelihatan itu, itulah bukti nyata. Dan itulah yang harus kita kasih tahu kepada semua orang Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Nah saudaraku, karena itulah dikatakan mereka yang akan binasa, tertutuplah pikiran mereka karena telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi zaman sekarang ini mempunyai ilah itu adalah ya yang berkuasa, Tuhan manusia Bapak Saudaraku. Ya, dipertuhankan karena apa? Karena mereka lebih mengutamakan ya hal-hal yang duniawi daripada hal-hal yang surgawi. Nah itulah yang membutakan mereka juga Bapak Ibu Saudaraku. Udah sulit ya. Jadi seperti orang Israel itu mempunyai mata tetapi tidak bisa melihat, mempunyai telinga tapi tidak bisa mendengar. Ya, jadi ngeri kali itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Lumpuh itu namanya ya. Tapi masih merasa bahwa dia hebat. Masih bisa merasa luar biasa padahal dia sudah lumpuh di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Dan itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka ayat 5 dikatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memberitakan tentang pribadi Yesus Kristus dan lengkap semuanya. Amin. Karena Allah mau supaya kita menjadi segambar serupa dengan Yesus Kristus. Hidup kita sudah ditebus, kita adalah ciptaan baru, kita adalah manusia baru, dan akan baru selamanya di dalam Kristus. Karena itu kita memperhadapkan diri kita senantiasa diperbaharui oleh firman-Nya, karena dengan firman-Nya kita diyakinkan, ya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa dikatakan tadi, karena Injil Kristus, kabar baik ini adalah kekuatan Allah bagi kita yang menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang percaya kepadanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, dan diberkatilah kita semuanya saudara-saudaraku. Selamat pagi, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau menganugerahkan kepada kami seluruh kebaikan-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan kami yang telah berkorban di atas kayu salib. Disitulah puncak daripada nilai yang tertinggi
martabat kami yang termulia sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, kami mempunyai keyakinan yang kuat bahwa di dalam Kristus kami telah memperoleh segalanya. Biar kami mempersembahkan hidup kami kepadamu ya Bapa, dan biarlah Tuhan Yesus pelayanan salib Kristus, berita kabar baik yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia di dunia, dunia yang terluka, dunia yang terhilang, dunia yang dipenuhi dengan kegelapan. Biarlah terang Injil Kristus, terang kebenaran kasih karunia Allah, terus kami beritakan, terus diberitakan di mana saja. Supaya orang-orang yang tidak berpengharapan, orang-orang yang sudah mengalami penderitaan dan tekanan hidup, biarlah mereka bangkit karena mereka percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit dan memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, hidup kami terus diperbaharui menjadi serupa dengan segambar dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah menang atas kuasa dosa dan kuasa maut, dan yang mulia untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau kekal selamanya. Diberkati semua saudara-saudara kami yang dengan tulus hati dan yang terbuka hati pikiran kami pagi hari ini untuk sama-sama bersyukur dan berterima kasih kepadamu, dan menyerahkan seluruh aktivitas kami di hari yang baik ini. Segala sesuatu yang kami lakukan berhasil karena Tuhan Yesus yang menolong kami semua. Kami bersyukur kepada Bapa dalam surga, terpuji Engkau selamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan berjumpa besok pagi lagi. Ya, sekali lagi salam buat kita semua. Salam kudus. Amin.